Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan dan tutup mata. Kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjaga tidur malam kami, sehingga kami boleh tidur dengan baik. Sekarang kami akan mengikuti kegiatan sekolah minggu. Tuhan berkati agar kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Berkati juga Papa dan Mama kami. Mari kita satukan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Kak Puput yang sudah membawakan kita dalam doa pembuka hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Juang. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Baik adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan Injil dari Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 10, yakni tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, yang satu untuk engkau, yang satu untuk Musa, dan yang satu untuk Elia."
Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, maka dengarkanlah dia." Dan sekoyong-koyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun yang sedang berbicara dengan mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Injil yang sudah kita dengarkan tadi. Nah, dari kisah Injil yang sudah adik-adik dengarkan tadi, di mana Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk ke bukit yang tinggi atau ke gunung yang tinggi. Kenapa gunung yang tinggi? Karena di tempat gunung yang tinggi biasanya Allah menurunkan kehendaknya. Nah, pada saat itu tiba-tiba rupa Yesus berubah menjadi putih berkilau-kilau di depan murid-muridnya. Dan pada saat itu juga nampak Elia dan Musa. Nah, Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini sangat ketakutan. Nah, ketika mereka ketakutan, tiba-tiba ada awan datang dan menyelimuti mereka. Kemudian dari dalam awan itu ada suara yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Adik-adik, saat ini sangat penting untuk kita semua menerima Yesus dan mendengarkan ajaran-ajaran Yesus, sehingga hati kita tidak kosong dan kita mau berjuang untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada satu contoh adik-adik, misalnya adik-adik di rumah sedang diperintahkan sama orang tuanya nih misalnya, untuk membaca buku, membaca firman, membantu orang tua. Nah, ketika adik-adik mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua, maka perasaan orang tua akan senang, bahagia, dan bangga kepada adik-adik. Tapi ketika adik-adik tidak melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua, maka orang tua akan menjadi sedih, marah, dan bahkan kecewa kepada adik-adik. Begitupun kita kepada Allah. Ketika kita mau mendengarkan firman Allah, ketika kita mau berdoa kepada Allah, dan kita mau berbagi kasih terhadap orang lain, maka Allah akan senang terhadap kita. Dan adik-adik akan menjadi anak-anak yang akan dikasihi oleh Allah. Nah, adik-adik jangan malas dan tetap semangat di rumah, rajin membantu orang tua. Maka adik-adik akan dikasihi oleh Allah. Ada Superman, ada kakak Batman, orang bilang
terima kasih kepada Kak Juang yang sudah membawakan firman untuk kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan membuat animasi yang akan dibawakan oleh Kak Jenny.
Terima kasih kepada Kak Jenny atas animasinya hari ini. Dan buat adik-adik yang sudah membuat hasilnya, bisa dikirimkan ke pendamping sekami supaya nanti bisa diupload di akun sekami Santo Lukas. Wah Kak Juang, tidak terasa ya, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sekarang kita akan doa penutup dan dipimpin oleh Kak Juang. Oke, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat-Mu sepanjang kegiatan sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami memohon padamu ya Bapa untuk ajari kami agar senantiasa menerima putra-Mu dan mendengarkan ajaran-ajarannya sehingga hidup kami penuh dengan berkat dan kami bisa menjadi berkat bagi semua orang. Doa ini ya Bapa kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adik-adikku yang terkasih yang sekarang tetap setia untuk mengikuti sekolah minggu dari rumah. Dan minggu ini adalah episode yang ke-43 mengenai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pasti adik-adik semua dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, pastor akan memberikan berkat supaya adik-adik tambah dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua adik-adik yang di rumah diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.